Pentingnya senjata Ferdi Sambo dan pakaian dalam harus disita, baru terbongkar kata Susno 2J. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Apa yang sedang terjadi di institusi Polri, benar-benar dipelototi banyak pihak. Polisi tembak polisi, di rumah polisi, diperiksa polisi, yang meninggal polisi. Tapi tersangka belum ada. Atas kepelikan kasus tersebut di benak banyak publik, justru penilaian berbeda diutarakan. Mantan Kapolda Jawa Barat Komjen Pol Purn Susno 2J mengatakan sebenarnya kasus yang melibatkan para petinggi sampai pangkat paling bawah ini bisa diselesaikan secara cepat, termasuk kata Susno 2J tentang kasus meninggalnya Brigadir J, yang seharusnya sangat mudah untuk diusut. Susno 2J berbicara saat menjadi tamu dalam acara Indonesia Lawyer Club, ILC, edisi Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022. Pada kesempatan itu, Susno 2J menyatakan secara tegas, jika semua barang bukti harus disita terlebih dahulu. Termasuk kata dia, adalah senjata api milik Ferdi Sambo dan celana dalam lantaran ada dugaan pelecehan. Susno 2J melihat, seluruh kejadian dipastikan meninggalkan barang bukti dan keterlibatan pihak yang gamblang dan saling berkaitan. Berkali-kali saya katakan, kasus ini tidak perlu gonjang-ganjing di publik. Kasus ini gampang sekali, ujar dia, di acara ILC tersebut. Pada Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022, lantas, Susno 2J mengatakan, jika TKP-nya bukan di rumah jenderal, kemudian tidak melibatkan ajudan, maka akan sangat cepat diungkap oleh polisi. Kalau TKP-nya bukan di rumah jenderal, kemudian bukan melibatkan supir atau ajudan jenderal, dan pelakunya yang nembak itu bukan Baradae, maka ini mudah, ucapnya lagi. Maksud dari perkataan dari Susno 2J, tak ada alasan bagi kasus tewasnya Brigadir J berlarut-larut seperti saat ini. Dalam kasus kematian J yang disebut saling tembak, dugaan TKP-nya disebutkan di rumah dinas sang jenderal, identitas korban dan pelaku jelas, kemudian barang bukti disebut sudah diamankan, kemudian saksi-saksi juga ada. Untuk kasus yang ini, pertama TKP jelas di rumah dinas jenderal, yang meninggal jelas, identitas jelas lengkap dengan lukanya, barang bukti ada, yang ngaku nembak jelas, saksi-saksi jelas, ucap dia. Susno 2J lantas menyimpulkan, jika fakta sebenarnya akan terungkap jika barang bukti seluruhnya telah disita. Barang bukti itu meliputi senjata yang ada di lokasi kejadian, dari mulai milik Ferdi Sambo, ajudan, dan juga korban mendiang Yosua. Kemudian sita juga surat kepemilikan senjata, darah, pakaian, serta pakaian dalam. Mengingat ada laporan pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo. Selain itu, Susno 2J mengatakan jika semua handphone milik orang-orang yang terlibat telah disita, harusnya kasus sudah selesai dari jauh-jauh hari. Hal ini lantaran dengan ponsel-ponsel itu dapat diketahui detail pembicaraan, pesan WhatsApp, SMS, kiriman gambar, hingga video sebelum, pada saat, dan sesudah kejadian. Kalau hilang, Polri jangan menyerah karena ini kasus kriminal, minta ke provider, pasti provider akan berikan kok, nanti akan terlacak semua, ucap Susno 2J. Bahkan, Susno melanjutkan, dari ponsel saja, penyidik sudah bisa mengetahui posisi masing-masing pemegang ponsel pada jam tertentu. Kendati demikian, Susno 2J percaya bahwa Polri sebetulnya tidak lambat, tetapi terlalu teliti dalam mengelola bukti-bukti di lapangan. Kasus Brigadir J yang ditembak oleh Baradae di kediaman Kadif Propam Irjen Pol Ferdi Sambo masih bergulir sampai saat ini. Adapun pihak keluarga dan Polri telah menyepakati ekshumasi jenazah Brigadir J, lantaran ditemukan beberapa luka yang diduga mengarah pada pembunuhan berencana. Hasil sementara Komnas HAM diberitakan pikiranrakyat.com, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, RI mengatakan telah memiliki catatan signifikan terkait sejumlah luka yang terdapat pada tubuh Brigadir J. Catatan terkait luka di tubuh Brigadir J tersebut didapatkan oleh Komnas HAM setelah melakukan pendalaman bersama dengan para ahli untuk kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas mantan Kepala Divisi, Kadif Propam Polri Irjen Polisi Ferdi Sambo. Tim telah memiliki catatan signifikan yang menunjukkan luka ini akibat apa, karakternya apa, kapan terjadi dan kira-kira luka itu akibat apa, kata Komisioner Komnas HAM RI Muhammad Khoirul Anam di Jakarta pada Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022. Pada proses pendalaman bersama ahli tersebut,
Komnas HAM menggunakan semua bahan yang didapatkan termasuk foto dan video yang diperoleh dari pihak keluarga Brigadir J. Anam mengatakan pendalaman dan diskusi dengan para ahli memakan waktu yang cukup panjang. Sebab, perlu memahami dan mendalami secara detail tentang penyebab luka apakah karena senjata api atau luka sayatan dan lain sebagainya. Catatan penting yang diperoleh oleh Komnas HAM akan digunakan sebagai salah satu bahan saat bertemu dengan dokter forensik yang melakukan otopsi terhadap Brigadir J. Kendati telah mengantongi catatan signifikan terkait luka pada tubuh Brigadir J, Komnas HAM belum bisa memberikan kesimpulan, kata Komisioner Pemantauan Penyelidikan Komnas HAM tersebut. Dalam konteks HAM dan kerja tim, kami belum bisa menyimpulkan karena prosesnya sedang berlangsung dan tahapannya belum lengkap, kata Anam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.